Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang refleksi atau pencerminan, yaitu mengenai cara menentukan bayangan suatu garis. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Tentukan bayangan dari garis 5x ditambah 4y sama dengan 7 yang direfleksikan oleh. Yang pertama terhadap semu x, soal yang kedua itu terhadap garis y sama dengan min x. Nah, perlu diketahui ini merupakan materi matematika untuk tingkat SMP dan juga untuk tingkat SMA. Sekarang langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, perhatikan sekali lagi. Tentukan bayangan dari garis 5x ditambah 4y sama dengan 7 yang direfleksikan oleh. Yang soal pertama ini terhadap sumbu x. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam penyelesaian soal ini? Ini mudah sekali. Nah, terlebih dahulu tentunya kalian harus pahami terlebih dahulu hal-hal penting yang harus kalian kuasai dalam mempermudahkan kita dalam menjawab soal refleksi ini. Yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan rangkuman materi yang sudah kami rangkum menjadi bentuk sebuah tabel. Kalau kita perhatikan untuk soal kita kali ini, refleksinya itu terhadap sumbu X. Maka sekarang coba perhatikan di tabel ini, refleksi terhadap sumbu X. Kalau misalnya kita diberikan sebuah titik A, B, maka bayangannya nanti itu A, min B. Itu kalau titiknya A, B. Sehingga bayangannya A, min B. Namun kalau misalnya kita diberikan sebuah titik X, Y. Nah, ingat ya kita mengikuti bentuk ini. Maka bayangannya yaitu adalah X, min Y. Nah, perlu diketahui untuk depan ini merupakan bayangan X atau X aksen. Nah, untuk yang belakang ini merupakan bayangan Y atau Y aksen. Y aksennya sama dengan min Y. Sampai di sini, kita harus merubahnya menjadi bentuk X sama dengan dan juga Y sama dengan. Bagaimana caranya? Perhatikan untuk yang X terlebih dahulu. X sama dengan X aksen. Lalu untuk yang di bawahnya lagi, ingat kita harus membuat dia jadi Y sama dengan. Ini kan masih min Y. Maka untuk menjadikan dia positif Y, tentunya harus kita kalikan dengan negatif semuanya di sini. Sehingga kita peroleh min Y kalau dikali min hasilnya positif Y. Sama dengan positif Y aksen dikali min hasilnya min Y aksen. Nah, kalau sudah kita temukan X sama dengan Y sama dengan, langkah selanjutnya kita kembali ke garisnya tadi. 5X tambah 4Y sama dengan 7. Nah, sekarang langkah kita selanjutnya, tinggal kita ganti saja setiap X dan Y yang ada di garis ini, kita ganti dengan X dan Y yang kita dapat tadi. Sehingga 5. Nah, ingat sekali lagi, X-nya di sini kita ganti dengan X aksen. Ditambah 4, Y-nya ganti dengan Y yang di sini. Y yang di sini nilainya min Y aksen. Berarti Y di sini ganti dengan min Y aksen. Dia sama dengan 7. 5 kali X aksen hasilnya 5X aksen. Lalu positif 4 dikali min Y aksen hasilnya min 4Y aksen. Sama dengan 7. Sehingga kita perolehlah bayangan garisnya. Yaitu, nah ingat, di sini tinggal kita hilangkan saja aksennya. Maka kita peroleh bayangan garisnya yaitu 5X dikurang 4Y sama dengan 7. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua.
Tentukan bayangan garis 5X tambah 4Y sama dengan 7 yang direfleksikan oleh. Soal yang kedua ini terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Ini juga mudah sekali. Tentunya kita harus ingat dengan hal-hal penting tadi. Nah, ini dia. Kalau kalian sudah menguasai ini, tentunya dengan mudahnya nanti kalian bisa menjawab semua soal tentang refleksi ini. Oke, sekarang coba perhatikan. Di soal yang kedua ini, dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Sekarang kita perhatikan tabel di sini. Refleksi Y sama dengan min X. Nah, kalau misalnya kita diberikan sebuah titik A, B. Sehingga bayangannya nanti itu adalah min B, min A. Ingat sekali lagi, kalau titiknya A, B, maka bayangannya nanti yaitu min B, min A. Itu kalau titiknya A, B. Nah, bagaimana kalau sekarang titiknya X, Y? Apa bayangannya? Ingat kita mengikuti formula ini. A, B jadinya min B, min A. Kalau titiknya X, Y, maka bayangannya yaitu min Y, min X. Ingat, yang di depan ini untuk X aksen, yang di belakang sini untuk Y aksen. Sehingga kita tulis di sini, X aksennya sama dengan min Y, dan Y aksennya sama dengan min X. Ingat, sampai di sini kita harus merubahnya menjadi bentuk X sama dengan dan juga Y sama dengan. Ini kan masih bentuk X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan. Kita harus membuatnya jadi X sama dengan dan juga Y sama dengan. Nah, caranya mudah sekali. Perhatikan untuk yang pertama terlebih dahulu. Kalau di sini kan masih min Y, ya kan? Kita harus merubah dia jadi Y saja. Tentunya harus dikalikan dengan negatif, ya kan? Negatif Y dikali negatif hasilnya positif Y. Sama dengan positif X aksen dikali negatif hasilnya negatif X aksen. Begitu juga yang di bawah sini. Ini kan min X. Biar dia jadi positif X, jadi tentunya kita kalikan dengan negatif semua angka di sini. Nah, negatif X kali negatif hasilnya positif X. Sama dengan positif Y aksen dikali negatif hasilnya negatif Y aksen. Nah, kalau kita sudah menemukan X sama dengan, Y sama dengan, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke garis tadi. 5X ditambah Y sama dengan 7. Nah, sekarang tinggal kita ganti saja setiap X dan Y yang ada di sini, ganti dengan X dan Y yang kita dapat tadi. Sehingga sekarang jadinya itu 5 X di sini ganti dengan X di sini. Nilai X di sini yaitu min Y aksen. Maka sini X-nya kita ganti dengan min Y aksen. Lalu ditambah 4. Y di sini kita ganti dengan Y yang kita cari tadi. Y di sini nilainya min X aksen. Itu artinya Y di sini kita tulis min X aksen. Sama dengan 7. 5 kali min Y aksen hasilnya min 5Y aksen, lalu positif 4 dikali negatif X aksen hasilnya negatif 4X aksen. Sama dengan 7. Lanjut. Kita tulis X-nya terlebih dahulu. Min 4X aksen dikurang 5Y aksen sama dengan 7. Nah, lalu kita rubah, perhatikan. Di sini kebetulan angka depan bernilai negatif. Nah, harus karena di soal ini dia ternyata pilihan ganda ya. Pilihan ganda tidak ada jawaban seperti ini. Itu artinya harus kita rubah bentuk yang di depan ini menjadi positif. Nah, tentunya semua angka yang ada di sini kita kalikan dengan tanda negatif. Negatif 4X aksen dikali negatif hasilnya positif 4X aksen. Negatif 5Y aksen kali negatif hasilnya positif 5Y aksen. Sama dengan positif 7 kali negatif hasilnya negatif 7. Sehingga kita perolehlah bayangan garisnya, yaitu ingat terakhir itu tinggal kita hilangkan saja tanda aksennya. Maka 4X aksen jadinya di sini kita tulis 4X saja. Lalu ditambah 5Y sama dengan
negatif 7. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang kedua. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke? Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.